Bahkan ada teman saya pernah saya tahu dia diberikan biaya hidup 2 miliar selama 1 tahun. Terdengar besar, tapi dia membuat disertasi program karya ilmiah akhir S3-nya itu adalah memuat tentang peta tambang emas Indonesia. Wah, saya bilang kalau goblok itu. Akibatnya apa? Dia nggak ngerti, dia lagi dikerjain. Kita tidak terbantu dengan pencahayaan. Saya bacakan saja. Yang tertayang di sini adalah pada tahun 2025, 2 negara Muslim terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Pakistan, akan lenyap dari peta dunia. Benar atau tidak, itu mungkin urusan berikutnya. Tapi kalau kita lihat formula daripada pengelolaan ini atau statement ini disampaikan oleh William Cohen. William Cohen ini adalah seorang menteri yang pernah jadi menteri pertahanan Amerika pada tahun 2000-an atau sebelumnya. Pokoknya tahun-tahun 90-an akhir 2000-an dia menjadi menteri pertahanan Amerika dan dia memberikan analisa seperti itu. Kalau saya sebetulnya sangat dakdikduk terus terang saja dengan adanya seolah-olah adanya perpindahan ibu kota itu sudah selesai. Maksudnya sudah terjadi. Kebetulan saya sempat punya kesempatan mengisi safari dakwah, acara dakwah saya di Kalimantan Timur. Yang namanya Penajam itu adalah sebuah daerah yang sangat polos, masih ya polos total, dan banjirnya itu setinggi langit rumah. Saya nggak ngerti ya, dan kita nggak boleh ngomong begini. Saya tahu omongan saya pun nanti mungkin akan dicatat lagi, direkam lagi, dilaporin lagi gitu. Saya cuman heran aja kenapa kok kita tega gitu. Ya, oke, saya tidak mau bahas itu karena memang penjajahannya sedang berlangsung. Saya ulang saja, pada tahun 2025, 2 negara Muslim terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Pakistan, akan lenyap dari peta dunia. Saya tidak bisa menjelaskan karena ini memang ada program NDI, ya, yaitu 2015, 2020, 2025, 2030. Dan bahasan kita bukan ini. Kita akan coba memahami ada apa dengan negeri kita dan selanjutnya kita perlu memahamkan. Yang pertama, Indonesia kita di persimpangan jalan. Secara tulus saya katakan, apa yang saya sampaikan ini adalah sudah saya bahas sejak 15 tahun yang lalu. Kadang-kadang saya kalau buka-buka materi ini lucu nih, bahasan ini udah saya ulang-ulang. Bahkan mahasiswa sampai tanya, Pak, ini mata kuliahnya nggak ada hubungan. Tapi setelah berlalu sampai memasuki tahun 2020 ini, saya lihat semakin serius. Dikuasai sumber daya alam kita oleh pihak asing. Saya ingin mengajak para jamaah semua, para ibu bapak yang ada di sini. Penguasaan ini terjadi tanpa perlawanan, bahkan kita menjadi bagian daripada proses penguasaan itu. Ambil contoh, kalau ada anak mahasiswa S3 mengambil program metalurgi, planologi atau proses eksplorasi alam. Yang saya sering dengar, kalau ada orang kuliah di luar negeri, dia senang, apalagi di Amerika, di Eropa, dia gila. Kenapa? Karena dia dapat beasiswa. Bahkan ada teman saya pernah saya tahu dia diberikan biaya hidup 2 miliar selama 1 tahun. Terdengar besar, tapi dia membuat disertasi program karya ilmiah akhir S3-nya itu adalah memuat tentang peta tambang emas Indonesia. Wah, saya bilang kalau goblok itu. Akibatnya apa? Dia nggak ngerti, dia lagi dikerjain. Anaknya suruh datang, dikasih uang 2 miliar per tahun, rumah mewah, pokoknya pusat penghinaan, wah mewah. Selesai dia buat disertasi itu dikasih nilai A. Kalau perlu 100, pangkat 100. Nggak ngerti. Saya ingin katakan pada semua yang hadir di sini, negara-negara Eropa itu, apalagi sekarang kita sudah dapat gelar negara maju. Ya, kalau orang nggak ngerti strategi lawan, girang. Ketika kita mempunyai posisi negara berkembang alias negara miskin,
konsesi atau prosentase pengiriman barang kita keluar itu cuma kena CES 5%. Ketika kita sekarang merasa bangga, ini kan kerjaan Amerika, kerjaan negara Zionis, Freemason, Illuminati, Bavaria. Ini pemerintah ini lagi rumongso. Negara kita negara maju. Padahal dengan menjadi negara maju itu, sekarang proses konsesi dan persentase pembayaran ekspor itu naik jadi 20%. Wah, saya nggak paham. Memang karena kita tidak terlatih dengan diplomasi internasional, pola relasi politik internasional, akibatnya ya sudah. Yang pertama, udah jeblos. Apa mau diomong sekarang? Freeport itu adalah sebuah sumber daya tambang emas yang dikelola sejak tahun 1958 oleh sebuah perusahaan Amerika. Sejak tahun 1962 sampai 2012 dia mendapatkan keuntungan 362,350,12. Indonesia cuma dikasih 1%, dan itu pun dibancak oleh partai-partai penguasa. Aparat-aparat itu dapat jatah 56 miliar per tahun. Rakyat-rakyat dari tepi-tepi di Irian itu yang pakai koteka itu cuman mengambil serpihan-serpihan aja, kalau ketahuan langsung ditembak di tempat. Bukan zaman dulu, saiki, zaman sekarang. Kemarin ketika terjadi peralihan 51-40 itu bohong, baru mau dibahas.